dalam hidup kita. Merdeka sebagai orang percaya. Kalau orang dunia, merdeka itu mengingat hanya waktu 17 Agustus. Betul Bapak Ibu? Tapi sebagai orang percaya kita harus dimerdekakan hari lepas hari. Katakan amin. Dan sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu adalah merdeka dari masa lalu. Mari kita katakan bersama-sama merdeka dari masa lalu. Kata Mbak Inul Daratista, ya kan? Kalau kita ngomongin masa lalu kita akan ingat sebuah lagu dangdut ya, yang dinyanyikan oleh Mbak Inul. Ngomongnya bagaimana Bapak Ibu? Masa lalu, biarlah masa lalu. Betul? Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Loh, orang dunia itu ya yang dinyanyikan oleh Mbak Inul dan orang-orang sering nyanyi itu bilang masa lalu jangan diungkit. Masa lalu jangan ingatkan kepadaku katanya. Karena ternyata kalau kita belajar lagu itu, kalau kita telusuri lagu ini mengandung kepahitan ya. Jadi Bapak Ibu jangan nyanyi lagu ini lagi ya, oke ya. Karena lagu ini mengandung masa-masa yang pahit, sebuah kenangan yang pahit, ya kan. Karena masa lalu itu bicara soal, boleh dibantu klik dulu, oke. Bicara soal waktu yang telah berlalu. Tentang periode sejarah yang sudah lewat atau segala kejadian yang sudah terjadi sebelum waktu yang sekarang itu disebut sebagai masa lalu. Dan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, banyak orang yang hidupnya ternyata ada di bayang-bayang masa lalunya. Masa lalu selalu mengikuti, membayangi kehidupannya. Kalau masa lalunya itu menyakitkan, maka masa lalu biarlah berlalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Ya kan? Karena ternyata masa lalunya penuh dengan dosa mungkin. Ada trauma, ada luka batin, atau kegagalan. Sehingga orang-orang yang hidupnya dibayangi oleh masa lalu, biasanya kemudian kehidupannya menjadi suka meratapi nasib. Tapi ada pula orang-orang itu yang hidupnya di masa lalunya justru terbalik. Enak, nyaman. Tetapi ternyata orang-orang yang melihat dibayangi oleh masa lalunya yang nyaman, enak, karena semuanya serba indah, itu akhirnya tidak bisa bergerak maju. Pertanyaan buat kita masing-masing. Apakah masa lalu kita masih membayangi hidup kita hari ini? Baik itu masa lalu yang tadi, yang menyakitkan, yang dipenuhi dengan luka, atau masa lalu yang indah, yang membuat kita nyaman, aduh waktu itu enak banget gitu ya. Dan apakah kita tahu ternyata kita belajar hari ini, apapun masa lalu kita perlu dimerdekakan. Semua orang punya masa lalu, tapi tidak semua orang tahu caranya merdeka dari masa lalu. Mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Ternyata bicara soal masa lalu, kita menyadari bahwa semua kita memiliki masa lalu. Betul Bapak Ibu keluarga kerajaan? Ya, baik yang baik maupun yang kelam, yang penuh dengan kesakitan, penderitaan. Orang-orang yang diingatkan dalam kenangannya, kenangan itu berupa peristiwa, perasaan, atau bahkan benda yang mengingatkan pada momen-momen tertentu, kadang-kadang itu bisa membayangi kita. Tapi Alkitab dalam Pengkhotbah 7 ayat 10 berkata, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukanlah berdasarkan hikmat orang menanyakan hal itu. Isih enak zamanku toh. Betul enggak Bapak Ibu? Seringkali kita yang punya masa lalu kelam, pinginnya itu hilang. Tapi orang-orang yang dibayangi oleh masa lalu, karena masa lalunya pernah nikmati sesuatu yang enak di masa lalu, tidak bisa move on. Tidak bisa meninggalkan masa lalunya. Gamon, gagal move on.
dan pengen ada terus di situ. Saya banyak mendengar orang-orang bahkan umat Tuhan, orang-orang yang ada di gereja. Kenapa tidak mau ikut pergerakan yang sekarang? Landise itu lebih enak kok. Dulu itu loh, kayak gini loh. Sehingga ketika masuk dalam pekerjaan yang baru mereka tidak bisa. Tidak mau, kenapa? Karena dibayangi oleh kenangan masa lalu. Dan Alkitab mengatakan janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu itu lebih baik dari zaman sekarang. Karena kita tahu bersama-sama setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Halo, amin. Kita bersama-sama tahu bahwa kehidupan kita itu harus terus berjalan. Kita tidak bisa melihat terus akan masa lalu. Tapi kita menyadari bahwa masa lalu itu ada dalam hidup kita. Kalau kita adalah orang-orang yang punya masa lalu yang pahit, kita ingin melepaskan itu, ingin melupakan tapi tidak bisa lupa. Tapi orang yang masa lalunya enak, pengen lagi ke zaman itu. Sehingga dia tidak bisa bergerak maju. Sehingga yang terjadi membandingkan, berandai-andai. Karena kenangan itu benar-benar membuat dia nyaman dan aman. Hari ini kita belajar bersama-sama. Ternyata kenangan masa lalu dalam hidup kita itu perlu dikelola. Katakan perlu dikelola. Kenapa? Karena kalau tidak dikelola, kenangan terindah sekalipun bisa jadi jerat, bisa jadi jebakan dalam hidup kita. Yang membuat kita gamon, gagal move on, tidak bisa bergerak. Tetap ada di tempat yang sama karena kita merasa itu sudah cukup. Ternyata itu adalah jerat dari masa lalu. Untuk itu hari ini kita belajar bersama-sama bahwa Alkitab memberikan peringatan buat kita. Kita tidak boleh terjebak pada masa lalu. Yesaya 43 ayat 18 berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat ini sedang bicara tentang hidup kita. Itu tidak boleh terus menerus untuk menengok ke belakang. Hidup kita harus fokus tentang apa kata Tuhan yang sekarang dan yang akan datang. Katakan amin. Bahkan di masa lalu itu kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita mengambil pelajaran dari masa lalu. Ternyata tidak semua masa lalu perlu kita hilangkan, kita coba menghilangkan. Tetapi pelajaran yang terbaik adalah dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ambil pengalaman yang pahit sekalipun ternyata Alkitab mengingatkan. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5, Tuhan Yesus itu berkata bahwa kamu ini mengingat hal-hal yang lalu yang menyakitkan. Ada orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban pada waktu itu. Kemudian ada orang-orang yang mati karena tertimpa runtuhan, ya kan? Menara Siloam. Itu kenangan yang buruk. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, menceritakan hal ini kembali, itu mengingatkan supaya itu dijadikan pelajaran. Suruh mereka bertobat, mengingat kembali Tuhan. Karena mereka semuanya itu mati dalam kesengsaraan bukan berarti mereka itu lebih berdosa dari kita. Tuhan ingatkan, kamu ini harus bertobat. Karena kita yang belum mati ini belum tentu hidupnya lebih suci dari yang sudah mati. Maksudnya begitu. Artinya apa? Kita boleh mengenang masa lalu tetapi jangan jadi jerat. Tapi ambillah pelajaran yang baik dari masa lalu. Katakan amin. Saya dari ini berdiri karena saya mengambil pelajaran dari masa lalu. Ketika saya diizinkan Tuhan hari ini untuk bicara di tengah-tengah anak-anak kecil. Saya itu mengambil pelajaran di masa lalu. Apa Bapak Ibu? Di masa lalu saya pernah patah. Tapi justru ketika saya patah di masa lalu, itu jadi bekal yang hebat buat saya. Untuk saya hari ini kuat berdiri di tengah anak-anak. Memberikan mereka dorongan, memberikan mereka semangat. Dan memberikan mereka motivasi untuk mereka juga bangkit. Seperti saya bangkit. Tentu Bapak Ibu punya kenangan masing-masing. Tapi apakah kenangan itu menjadi jerat bagi kita atau tidak? Karena Tuhan mau supaya kita
tidak terus tinggal di dalam kenangan. Tapi kita harus terus terbang lebih tinggi, berjalan lebih tepat, dan berlari lebih kuat. Itu artinya bergerak. Katakan amin. Kita harus bergerak. Tuhan mau supaya kita ingat hari ini siapa kita dan di depan sana. Kenangan biarlah itu menjadi sesuatu yang kita petik sebagai pelajaran. Dan ada bagian-bagian yang perlu kita lepaskan. Setiap kita punya masa lalu. Di Alkitab Petrus itu punya masa lalu. Dia menyangkal Yesus. Tapi di akhir hidupnya dia menjadi salah satu murid yang mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Paulus juga menjadi orang yang jadi contoh punya masa lalu yang kelam. Dia menjadi penganiaya jemaat. Betul Bapak Ibu? Tapi kemudian dia menjadi rasul yang hebat. Yang pesan-pesannya, suratnya masih kita baca hari ini. Menguatkan umat percaya untuk tetap berjalan dalam Kristus. Tapi lihatlah, walaupun Petrus dan Paulus memiliki masa lalu yang kelam, tapi Tuhan tidak membiarkan mereka tinggal di masa lalu. Karena Tuhan memberikan mereka lembaran yang baru. Pesan yang sama hari ini disampaikan di setiap kita. Mungkin hari ini kita punya masa lalu. Tapi Tuhan tidak mau kita tetap tinggal di situ. Karena Tuhan sedang menyiapkan lembaran baru buat kita. Katakan amin. Untuk itu sekali lagi Alkitab itu firman Tuhan berikan perspektif yang seimbang mengenai masa lalu. Di satu sisi kita diingatkan tidak boleh terjebak dalam kenangan masa lalu yang negatif. Tapi kita terus harus bergerak maju dalam iman percaya kita. Tapi di sisi lain kita diajak bahwa kita ini perlu belajar loh dari sejarah. Kita perlu belajar di pengalaman masa lalu supaya kita menjadi pribadi yang lebih bijak dan kita bisa menjalani hari-hari ini dengan bijaksana. Makanya kenapa yang namanya masa lalu itu perlu dikelola. Kita perlu merdeka dari masa lalu. Katakan amin. Kenapa kita perlu merdeka dari masa lalu? Karena masa lalu yang kelam ini yang negatif bisa mempengaruhi masa depan. Kita mengingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi begitu mereka keluar, mereka sudah mengalami pembebasan harusnya. Mereka sudah mengalami kemerdekaan seharusnya. Tetapi lihat, pikiran mereka masih teringat dengan ikan yang dimakan di Mesir. Di sana tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Mereka mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena masa lalu itu menjadi jerat bagi kita kalau kita tidak merdeka di dalamnya. Apalagi ketika kita tahu di dalam masa lalu kita itu menghadapi yang namanya kegagalan. Menghadapi namanya trauma, menghadapi namanya kepahitan, kekecewaan. Maka itu bisa menjadi jebakan buat kita. Di zona nyaman sekalipun itu juga bisa jadi jebakan buat kita. Akhirnya kita tidak bisa untuk melangkah maju. Kenapa hari ini kita perlu belajar bahwa kita perlu merdeka dari masa lalu? Ketahuilah Bapak Ibu, karena masa lalu itu dapat membentuk identitas kita. Masa lalu termasuk pengalaman dan peristiwa penting berkontribusi pada pembentukan identitas seseorang. Saya, Bapak Ibu, jadi seperti apa hari ini? Ternyata itu karena produk masa lalu. Siapa kita hari ini, cara kita berperilaku, nilai-nilai yang kita percaya dan kita pegang, cara kita memandang masa depan, itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masa lalu. Kalau kita dalam masa lalu dipenuhi dengan kepahitan, maka kita adalah orang-orang yang nanti ke depan akan menjadi orang-orang yang terus berpikir pahit, bertindak pahit, berkata pahit. Sehingga ketika kepahitan itu kita bawa, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah memiliki hubungan yang sehat. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang sehat, kita tidak punya relasi yang luas.
Kalau kita tidak punya relasi yang luas, akhirnya apa? Kita tidak bisa berbisnis dengan banyak orang, kita tidak bisa melayani banyak orang, kita tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik untuk orang-orang yang kita pimpin. Kalau masa lalu kita itu dipenuhi dengan trauma, maka yang keluar dari hidup kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, itu yang akan keluar. Itu yang akan membentuk kita. Kenapa banyak orang-orang ya yang berkata generasi di atas Z itu adalah generasi yang hemat, kerja keras, dan dipenuhi rasa syukur. Oh ternyata masa lalunya adalah banyak di antara generasi Y yang mengalami kesulitan ekonomi di masa lalu. Sehingga ketika hari ini mereka menikmati berkat dari keuangan, mereka menjadi orang yang hemat, kerja keras, rasa syukur. Kalau kita hidup di lingkungan orang yang penuh dengan empati, maka kita akan mudah untuk kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi apa yang terjadi di masa lalu kita itu membentuk identitas kita. Sehingga kenapa firman Tuhan hari ini mengajarkan buat kita untuk kita bisa mengelola masa lalu, merdeka atas masa lalu yang negatif walaupun itu positif. Tapi kalau itu membuat kita terikat, membuat kita terjebak di dalamnya, membuat menjadi jerat bagi kita, kita perlu merdeka. Katakan amin. Karena kita tahu identitas kita bukan ditentukan oleh masa lalu kita. Amin. Cara masa lalu yang kelam dapat memengaruhi masa depan kita adalah akan membuat kita mengalami banyak hambatan dalam hidup. Hambatan emosional dan psikologis. Di dalam kehidupan orang-orang yang mengalami trauma di masa lalu, itu adalah orang-orang yang memiliki kemungkinan besar untuk lebih gampang stres. Mengalami kesehatan mental yang tidak sehat. Orang-orang yang pernah mengalami kekerasan, pelecehan, kehilangan di masa lalu, itu meninggalkan masa lalu yang namanya trauma berkelanjutan yang membuat mereka akan menjadi orang-orang yang sulit untuk mempercayai orang lain, sulit untuk membangun hubungan yang sehat atau bahkan menjalani hari-hari yang normal. Ini jadi jerat buat kita. Orang-orang yang mengalami hambatan emosional dan psikologis itu harga dirinya menjadi rendah. Karena kegagalan, karena penolakan di masa lalu membuat harga dirinya rusak. Dia nggak percaya diri mereka sendiri kalau dia bisa, dia mampu. Dia layak untuk sukses. Artinya kalau masa lalu kita membuat kita menjadi orang-orang yang dipenuhi rasa rendah diri, kita tidak tahu siapa diri kita di dalam Tuhan, itu menjadi sebuah hal yang akan mempengaruhi hidup kita. Ketakutan dan kecemasan. Kita terus ada di bayang-bayang ketakutan dan kecemasan. Hal yang buruk akan menimpa sehingga orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan adalah orang-orang yang susah untuk memiliki impian. Bagaimana masa lalu itu memengaruhi masa depan? Karena orang-orang yang ada di dalam masa trauma berkelanjutan, rendahnya harga diri, ketakutan dan kecemasan tidak punya impian, takut untuk bermimpi. Karena tidak punya impian, tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan yang baik di masa depan, akhirnya dia tidak bisa mengalami apa yang seharusnya dia alami bersama dengan Tuhan. Makanya ini harus betul-betul kita harus merdeka dari masa lalu yang seperti ini. Katakan amin. Pola perilaku yang negatif, di mana di situ ada ketergantungan, hubungan yang tidak sehat, perilaku destruktif. Perilaku yang merusak itu bisa menjadi sebuah jerat untuk kita masuk ke dalam masa depan. Lalu lebih parah lagi nanti dia tidak akan tahu bagaimana memotivasi dirinya untuk masuk ke dalam sebuah tujuan. Di situ akan ada penundaan demi penundaan,
Di situ ada siklus negatif, ya kan, kurang karena tidak ada motivasi dalam hidupnya. Dia suka menunda-nunda dan dia gagal. Dan itu akan terus berulang sampai dia tidak akan bisa mencapai tujuan. Mari kita cermati diri kita masing-masing. Masa lalu seperti apa yang hari-hari ini menjadi masa lalu bagi setiap kita. Kalau ada hambatan emosional dan psikologis ada di situ. Kalau ada pola perilaku yang negatif, kalau ada kesulitan mencapai tujuan, jangan-jangan masa lalu itu sedang menjerat hidup kita, sedang menjebak kita untuk kita tidak bisa berjalan. Untuk itu yang Alkitab katakan adalah mari kita menang atas masa lalu dengan berdamai dengan masa lalu. Katakan amin. Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Katakan amin. Cara untuk kita menang dari masa lalu, kita harus berdamai dengan masa lalu. Berdamai artinya apa? Mengakui dan menerima bahwa masa lalu memang bagian dari perjalanan hidup kita semua. Setuju, katakan amin. Kita tidak bisa menolaknya karena itu sesuatu yang sudah terjadi. Kita tidak bisa mengulangnya, kita nggak bisa menghapusnya. Bahkan kenangan yang terburuk di dalam hidup kita seringkali itu menjadi kenangan yang paling sering dapat diingat, susah untuk dilupakan. Betul Bapak Ibu? Tapi hari ini Alkitab berkata berdamai. Akui, terima. Memang itu terjadi dalam hidupku. Itu memang bagian dari hidup kita. Tetapi bukan sampai kita menerima saja, tapi Alkitab berkata bahwa seperti Paulus mengajarkan bahwa kemenangan rohani tidak datang dari terus-menerus menoleh ke masa lalu, baik itu kegagalan maupun keberhasilan, tetapi dari fokus ke tujuan di depan, yaitu panggilan Kristus. Katakan amin. Paulus mengajarkan, jangan terus melihat ke belakang. Bukan terus berlari, menggapai semua mimpi, meninggalkan semua yang telah lalu. Apa yang perlu kita lakukan? Ketika kita menerima kenyataan, kita tahu bahwa memang masa lalu ada dalam hidupku, baik itu yang buruk, itu yang baik sekalipun. Aku tahu itu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Aku mengakuinya, aku menerimanya. Dan waktu kita menerimanya, kita mulai berkata, Tuhan, aku mau hari ini meletakkan masa lalu dan mulai fokus melihat tujuan Tuhan atas hidupku. Tuhan Yesus Kristus memanggil kita bukan untuk hidup di masa lalu, tapi Tuhan melihat kita, hidup kita yang sekarang dan hidup kita di masa depan. Katakan amin. Tuhan melihat bagaimana engkau sekarang. Tuhan melihat bagaimana masa depanmu. Tuhan melihat bagaimana kehidupan kita di mata Tuhan adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kemuliaan. Kita berharga, kita mulia, kita diberkati, kita diurapi, kita disertai oleh Tuhan. Itu yang harusnya dilihat oleh orang-orang percaya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Panggilan Kristus dalam hidup kita. Kita menjadi umatnya yang semakin serupa dengan Dia. Masa lalu biarlah berlalu. Karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Kita tidak akan membiarkan lagi masa lalu itu mengendalikan identitas kita atau mengendalikan masa depan kita. Katakan amin. Karena masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh seberapa jahat, buruk, najis kehidupan kita di masa lalu. Karena masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Di mana? Di dalam Kristus Yesus yang telah mati menyelamatkan hidup kita. Kita mendapatkan identitas yang baru sehingga masa lalu tidak lagi mengendalikan hidup kita. Katakan amin. Kita melihat dengan cara yang berbeda.
Mari arahkan hati kita pada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Ketika kita berdamai dengan masa lalu, kita mulai mengerahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Kita hidup di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kita tahu bahwa dalam hidup kita, masa lalu itu mungkin tidak bisa kita lupakan sepenuhnya. Tetapi masa lalu yang tidak bisa kita lupakan sepenuhnya itu tidak lagi bisa menjerat, bahkan menjadi jebakan bagi hidup kita. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau terus ada di jerat masa lalu? Atau kita mengarahkan pandangan panggilan Kristus atas hidup kita? Paulus memutuskan, aku bukan lagi penganiaya jemaat. Kapan itu terjadi Bapak Ibu? Saat dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Maka yang perlu kita lakukan adalah mari kita kembali kepada pengampunan dan hidup dalam Kristus yang membawa kemenangan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mengampuni diri kita, hidup kita, menjadikan kita baru. Ciptaan baru ini bukan sekedar perbaikan diri Bapak Ibu, tetapi penciptaan yang benar-benar kita dibuat baru, berbeda dari sebelumnya. Identitas kita baru. Dulu kita adalah produk masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Kita adalah produk masa lalu yang penuh dengan trauma. Mungkin kita hari ini tahu ketika kita percaya kepada Yesus, ada pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus, ada pengorbanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita memiliki identitas yang baru. Katakan amin. Kita bukan lagi produk masa lalu. Katakan amin. Kita adalah produknya Kristus. Produknya Kristus, kita bukan produk masa lalu. Yang lama sudah berlalu itu mengacu pada kehidupan yang lama yang penuh dosa dan terpisah dari Allah, itu betul-betul sudah dipisahkan dari hidup kita. Dan yang baru sudah datang itu adalah kehidupan yang baru, benar-benar baru. Bukan diperbaiki, bukan seperti gentong yang retak kemudian ketika retak ditambal-tambal, bukan. Tapi Tuhan betul-betul memberikan kita kehidupan yang baru, yang gentong, yang masih baru. Hidup yang baru, identitas yang baru, yang dipenuhi dengan pengharapan, yang dipenuhi dengan keyakinan bahwa kita sanggup untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, untuk kita meraih masa depan yang gilang gemilang. Katakan amin. Dimulai dari pengampunan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita melihat diri kita hari ini, tentu kita masing-masing pribadi menikmati bahwa pengampunan Tuhan itu adalah hal yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Saya jadi Priska hari ini yang berdiri di hadapan Bapak Ibu. Saya produk masa lalu. Kalau saya terjerat, terjebak di masa lalu, saya tidak akan bisa berbicara di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan punya kepercayaan diri, saya tidak punya kelayakan untuk bicara. Karena saya tahu begitu hitamnya, besarnya dosa saya di masa lalu. Tetapi ketika saya bertemu dengan pribadi Tuhan, ketika saya bertemu dengan pengampunan Tuhan, pribadi ini berkata bahwa saya, I don't care about your past. Aku tidak pernah peduli dengan masa lalumu. Tapi aku peduli dengan engkau yang sekarang dan engkau yang di masa depan. Kenapa hari ini saya bisa berbicara lantang di depan Bapak Ibu? Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang sudah mengampuni dosa saya, yang menyucikan saya, yang membenarkan saya, yang sudah mengubahkan identitas saya. Kalau saya produk masa lalu, saya tidak akan pernah mungkin
mungkin melayani anak-anak yang saya layani. Karena saya tidak pernah mengalami masa kanak-kanak yang membahagiakan. Saya tidak pernah sekolah minggu. Bagaimana saya bisa melayani anak-anak? Beberapa waktu yang lalu saya mengajak suami dan juga ada Kak Aji di tengah-tengah. Kami melayani anak-anak. Saya tuh tidak dramatisasi tidak Bapak Ibu. Jadi saya cerita biasa tentang seorang Daud. Tiba-tiba anak-anak, ada suami saya ya Pak ya. Tiba-tiba anak-anak itu bisa menangis. Mereka bisa ngalami Tuhan. Kami memeluk mereka dan mereka ngalami kelepasan. Dan hari itu Tuhan bicara dengan saya. Lihat, masa lalumu yang mematahkanmu hari ini dipakai untuk menguatkan anak-anak ini. Identitas saya betul-betul baru Bapak Ibu. Kalau saya berkutat pada masa lalu, saya tidak akan pernah bisa membawa anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Saya berpuluhan tahun menggembalakan gereja anak, saya tidak akan pernah dipercaya untuk saya melayani anak-anak. Kalau saya tidak punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Karena pasti yang akan keluar dari mulut saya adalah pahit. Anak nakal tak teot gue ya. Oh gue ranurut tak gampar gitu ya. Tapi Tuhan izinkan saya memiliki identitas yang baru. Sehingga Tuhan memberikan kepercayaan saya untuk melayani anak-anak. Tadi pagi saya juga melayani anak-anak. Padahal hari ini Bapak Ibu tahu bahwa saya sudah tidak banyak di anak-anak. Tapi karena apa Bapak Ibu? Tuhan memakai masa lalu yang saya ambil pelajarannya. Dia memberikan identitas yang baru buat saya. Sehingga saya bisa membawa mereka datang kepada Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, ngalami Tuhan. Dan hidup di dalam kemenangan. Identitas yang baru ini perlu kita pegang Bapak Ibu. Jangan mau masa lalu itu membuat kita kehilangan identitas kita di dalam Kristus. Tuhan melihat Bapak Ibu yang sekarang. Seperti yang Tuhan bicara dengan saya, aku tidak peduli masa lalumu. Itu benar-benar saya dengar. Itu yang kemudian mematahkan segala stigma bahwa saya tidak layak melayani, saya tidak mampu melayani, saya bodoh, saya tidak bisa. Hari itu belenggu itu dipatahkan. Perkataan Tuhan hanya sederhana, aku tidak peduli masa lalumu. Hari ini kata yang sama sedang diperdengarkan bagi kita semua. Apapun masa lalu kita Bapak Ibu. Kalau engkau merasa gagal, aku kotor, aku najis. Tapi Tuhan itu Maha Pengampun. Dia mengasihi kita. Hari ini berkata yang sama, aku tidak peduli dengan masa lalumu. Tapi aku peduli dengan hidupmu yang sekarang ketika engkau bilang sama aku mengasihimu dan aku percaya kepadamu. Aku mengakui dosaku, maka dia setia dan adil Bapak Ibu. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu betul-betul terjadi dalam hidup saya. Dan itu juga akan bisa terjadi pada hidup Bapak, Ibu, keluarga kerajaan sekalian. Katakan amin. Kunci kemerdekaan dalam hidup kita, itu mengalami pengampunan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, kita akan mudah untuk kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan kita dengan mudahnya juga akan bisa melepaskan pengampunan bagi orang lain. Katakan amin. Peristiwa ketika Tuhan bicara, aku tidak peduli masa lalumu. Aku peduli masa hari ini dan masa depanmu. Hari itu meruntuhkan banyak kepahitan dalam hidup saya. Kepahitan yang bertahun-tahun mengikat saya. Karena keluarga Bapak Ibu. Itu membuat hari itu saya dimerdekakan. Saya tidak lagi ada kepahitan. Apa yang sudah terjadi dalam hidup saya dengan keluarga saya sudah lepas itu semua. Betul-betul lepas. Dan ketika saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Maka yang terjadi adalah saya bisa mengampuni orang lain yang menyakiti. Apakah keluarga berubah? Tidak, belum. Tetapi respon saya, cara saya bersikap, melihat keluarga saya berbeda.
Jangan izinkan jerat masa lalu akan membayang-bayang hidupmu sehingga kita tidak akan pernah maju. Apapun yang pernah terjadi di keluarga kita, apapun masa lalu yang terjadi dengan hidup kita secara pribadi sekalipun. Tuhan hari ini berkata, pengampunanku cukup satu untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Yang perlu kita lakukan apa Bapak Ibu? Mari kita datang kepada Kristus. Karena Yesus yang telah mengampuni kita, memungkinkan setiap kita untuk bisa mengampuni masa lalu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberikan keteladan buat kita untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Betul Bapak Ibu Saudara? Pengampunan itu akan memutus segala kepahitan seperti apa yang saya tadi katakan. Mengampuni itu akan membuka jalan pemulihan dan masa depan yang baru dalam hidup kita. Katakan amin. Saya berdoa, kita sama-sama berdoa hari ini. Mari kita bersama-sama sepakat. Aku tidak mau terjebak dalam jerat masa lalu. Karena hari ini aku tahu identitasku sudah baru di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang perlu kita lakukan adalah, ya, kita hanya perlu datang kepada Kristus dan percaya bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Katakan amin. Kita perlu menyerahkan seluruh beban masa lalu kita kepadanya. Mari belajar untuk kita berdamai dan yang bisa melakukannya. Kalau hari ini kita berkata berat bagiku, minta kekuatan Roh Kudus untuk menolong setiap kita. Kalau kita mau kita lepas dari belenggu masa lalu, kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan bisa menjalani hidup baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Katakan amin. Datang kepada Yesus Kristus. Hari ini Tuhan akan mengadakan kebebasan di tengah-tengah kita. Kalau hari-hari berkata, sulit Kak, masa laluku terlalu jahat, masa laluku terlalu berat, penderitaanku terlalu dalam. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita malam hari ini untuk berdamai dengan kekuatannya. Katakan amin. Serahkan. Yang namanya serahkan itu berikan, serahkan. Kita tidak lagi gondeli, kita tidak lagi menyayangkan masa lalu. Tapi betul-betul memberikannya, menyerahkannya kepada Tuhan. Beban itu lepas dan Tuhan yang akan menolong kita untuk kita terlepas dari masa lalu. Yang terakhir Bapak Ibu, kita belajar dari seorang tokoh bernama Nelson Mandela. Mungkin Bapak Ibu tahu Nelson Mandela ini adalah seorang presiden pertama ya yang berkulit hitam di Afrika Selatan. Ada satu kutipan yang sangat indah yang dia nyatakan ketika dia bebas setelah dipenjara selama 27 tahun. Dia dipenjara dari tahun 1964. Kenapa dia dipenjara? Karena dia sedang mengadakan perlawanan terhadap sistem apartheid, di mana sistem ini memisahkan, adalah sistem pemisahan antara ras yang resmi yang ada di Afrika Selatan, di mana orang-orang dengan kulit putih dan kulit hitam itu dipisahkan. Mereka tidak boleh bersama, tidak boleh membaur. Orang kulit putih lebih superior. Mereka punya banyak hak yang bisa diraih, didapatkan. Tetapi orang-orang kulit hitam itu dikucilkan, dipisahkan. Tidak mendapatkan hak yang semestinya sebagai seorang manusia. Nelson Mandela bergerak bersama-sama untuk melawan sistem itu. Dan akhirnya karena sebuah tuduhan, karena dia dituduh untuk sabotase dan menggulingkan pemerintah, akhirnya dia dipenjara selama 27 tahun. Tapi ketika dia bebas selama 20 tahun, 7 tahun di penjara,
justru bukan kata-kata hujatan, bukan kata-kata pahit, tetapi justru dia berkata, ketika saya keluar dari pintu penjara menuju kebebasan, saya tahu bahwa jika saya tidak meninggalkan rasa sakit, kebencian dan kepahitan saya, maka saya masih tetap berada dalam penjara. Nelson Mandela hari itu mengingatkan setiap orang, ternyata penjara itu seringkali bukan bicara tentang penjara secara fisik. Mungkin kita tidak terikat, mungkin hari ini kita tidak berada di balik jeruji besi. Mungkin hari ini kita bisa kemanapun yang kita suka, tetapi lihat ketika kita terus berada di dalam masa lalu, itu menjadi penjara bagi hidup kita. Kenapa Nelson Mandela hari itu berkata? Karena dia tidak mau terpenjara dengan masa lalunya. Dia tidak mau terjerat oleh masa lalunya. Dia tidak mau masa lalunya menguasai hidupnya. Dia tidak mau masa lalunya membuat dia hidup di dalam masa depan yang penuh dengan kepahitan. Kalau Nelson Mandela tidak mengizinkan dirinya berdamai dengan masa lalu, mungkin kita tidak akan melihat hadiah Nobel yang diberikan karena perdamaian dunia kepada dia. Mungkin kita tidak akan pernah mencatat dalam sejarah ada presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Masa depannya gilang gemilang ketika dia memutuskan tidak pahit dengan orang-orang yang memenjarakan. Dia tidak mengalami kebencian yang terus menerus kepada orang-orang yang menyalahartikan apa yang dilakukannya. Dia tidak memilih untuk hidup di dalam penderitaannya. Dia tidak memilih dalam ketakutan, kecemasan yang ketika di balik penjara. Dia tidak memilih untuk hidup dalam masa lalu penderitaan yang dia alami selama 27 tahun. Tapi dia hari itu memutuskan untuk dia mematahkan belenggu itu, merdeka dari masa lalu. Dan yang terjadi adalah masa depan gilang gemilang menjadi bagian hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Nelson Mandela menjadi inspirasi buat kita. Dan hari ini mari kita putuskan bersama-sama, apakah masa lalu terus akan menjadi jerat kita, atau kita mau berdamai dengan masa lalu, menyerahkan kepada Kristus, meminta Dia untuk memampukan kita, untuk kita melepaskan semua jerat dan kita menjadi merdeka dari masa lalu. Mari berdiri bersama-sama, mari kita berdoa. Mari beberapa menit ke depan saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masing-masing pribadi, mari mulai ingat